Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi wabarakatuh. ya, sore, malam. Buat kalian yang nonton dalam kondisi apapun, dalam situasi dan kondisi hati gimana pun, saya ucapkan semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas apapun. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lagi sakit hati cepat sembuh. Yang lagi langgang-langgangnya nih sama pacarnya nih, mudah-mudahan dipertemukan ke jenjang lagi. Ketus amat loh. Doa tuh yang baik-baik, Dai. Ketus loh. Kadang-kadang Dia yang baik. kadang-kadang itu baik loh. Bisa aja kan pasangan dia sekarang itu ternyata tidak tepat untuk dirinya gitu. Betul. Dan ternyata putus Tidak itu tepat. adalah keputusan yang sangat bagus gitu. Berarti doa gue baik dong. Betul, siapa tahu solusi. Iya. Ketika lagi langgeng-langgengnya nih pacaran 6 tahun nikah sama orang lain. Benar. Pacaran 7 tahun nikah sama orang lain itu sering terjadi di media sosial ya. Benar sih. Jadi kayak semacam mengurangi rasa sakitnya lah ketimbang semakin lama semakin sakit kan. Jadi tergantung mindset nih berpikir. Kita harus tetap positif apapun itu. Hal negatif pun harus kita ubah jadi positif. Hah? Nggak bisa, Dai. Nggak bisa. Bisa. Orang itu nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Bisa nggak bisa, yang penting kita kenalan dulu. Benar. Oke, perkenalkan nama gue Rudi Tabuti. Perkenalkan nama gue Batubara. Bukan. Siapa sih namanya? Batubara mah Julia Batubara dong. Oh itu yang korupsi itu ya? Bansos. Iya, yang korupsi 17M itu gara-gara cinta itu. Oh. Wah. Nggak percaya? Iya, korupsi gara-gara cinta. Cinta terhadap apa kerjaannya? Cinta terhadap uang dong. Akhirnya dia korupsi. Hah? Pekerjaannya. Iya, kerjaannya kan gitu. Kerjanya Iya. kan gitu korupsi. Jadi ini kita bahas cinta apa bahas korupsi nih? Bahas cinta dong. Oh, Kita iya. perkenalan dulu sama gua Kak Ade dan sama Dadai Iya. di YouTube channel Silver Station ID. Mudah-mudahan kita konsisten setiap minggu kita upload. Doain Kita bahas aja. tentang karena konten ini adalah namanya Dokter Cinta. Gini Dai, gini loh Dokter Cinta. Muka serem Dokter Cinta. Tema pertama yang kita angkat yaitu curhat alias curahan hati. Jadi kita Karena lagi memang curhat ini relate Dai sama yang namanya percintaan. iya sih emang curhat itu kan pintu untuk menuju ke sana gitu. Pintu Iya, gitu. Di mana-mana sekarang orang curhat. Iya. Apa-apa Enggak, dicurhatin. Betul. Karena gue tuh tipikal orang yang suka curhat sama printer, sama cangkir, sama kulkas. Lebih baik curhat sama benda-benda mati lah daripada kita curhat sama benda-benda atau orang-orang yang bernyawa. Suka Kenapa? bocor. Oh benda iya sih mati. benar sih suka bocor. Jadi Tapi mending sama benda mati. walaupun tetap sering bocor, kadang-kadang mereka tidak jera untuk curhat gitu. Iya, curhat lagi. Berarti yang bodoh siapa? Iya, terkadang surah-surah pun sudah keluar semua gitu, surah-surah patwa, quotes gitu kan, segala macam keluar. Tapi tetap aja curhat gitu kan. Terus gitu. Tapi nggak masalah dah. Yang namanya manusia, ya kan. Kita tuh perlu unek-unek yang dikeluarkan. Atau apa ya, beban-beban pikiran. Karena memang curhat ini adalah tujuannya itu mungkin dengan kepuasan. Tujuannya ya, ketika kita curhat kita puas lah. Tapi kan tetap dalam artian lo harus kayak semacam bisa menentukan. Komputer. Iya. Mana yang harus lo sampaikan, mana yang harus lo bagi, mana yang harus tetap lo simpen gitu. Enggak semua hal itu bisa lo curhat gitu. Betul. Tapi kalau misalnya curhat tentang cinta, itu kan nggak masalah dong. Kayak dia baru putus. Ya. Ada kesempatan. Kayak misalnya cewek pernah nggak sih curhat sama lo? Kak Dadai, aku baru putus sama pacar aku. Dulu Gue tahu respon lo bagus sih gitu. Respon lo gitu kan biasanya. Kalau Ya gue suka udah, sama gitu. orangnya ya, kalau gue nggak suka ya pura-pura aja gitu. Oh, kenapa gitu cari. Tapi lu tipikal orang yang kayak gimana sih Dai? Kalau misalnya ada cewek yang curhat sama lo tentang pasangannya gitu. Tergantung masalahnya sih, tergantung masalahnya. Lu mesti respon apa? Lu mesti respon apa gitu? Gue tak cari Apakah tahu dulu.
orang yang memberikan apa ya kata-kata bijak lo tentang percintaan, atau lo lebih cenderung tidak peduli, Anda yang menjalani kehidupan. Ya udah saya berpura-pura gitu. Itu gimana, Dai? Gue cari tahu masalahnya dulu sih. Kalau menurut gue masalahnya terlalu childish, terlalu kekanak-kanakan, ya gue nggak tertarik sih. Cuman kadang-kadang kan gue orangnya to the point aja deh. Gue nggak motivasi dan segala macem. Tapi kadang-kadang orang yang curhat sama gue tuh sakit hati. Bukannya menambah atau dia mendapatkan solusi, malah menambah beban hidupnya dia gitu. Karena gue kan utarakan lu tuh kayak gini gitu. Gue pernah nih. Kalau jujur, Gue pernah dicurhat. coba. Gue pernah dicurhatin ya. Gue sering banget dicurhatin sama cewek yang cinta banget sama cowok gitu kan. Padahal cowoknya udah bikin dia kayak gini, bahkan kasar, bahkan selingkuh dan segala macam. Tapi dia tetap cinta dan pengen mempertahankan itu. Ya gue bilang aja gitu, lu bodoh gitu. Lu bodoh banget gitu. Karena masih banyak di luar sana cowok-cowok yang sebenarnya tuh punya niat baik buat lu gitu, yang bisa membahagiakan lu gitu. Yang tidak bisa lu ketahui itu dengan hanya kata-kata gitu. Tapi lu tetap mau bersama dia karena apa? Hanya karena malu sama, kadang-kadang malu sama keluarga karena udah gini. Gue rasa karena gue menasihati orang tuh apa yang gue rasakan dong. Nggak mungkin dong gue memakai apa yang orang rasakan. Kayak contoh mungkin lu mau tetap bertahan sama orang hanya karena lu udah ngenalin dia sama keluarga lu gitu. Kayak alasannya kan udah beda gitu. Terus kenapa lu masih pertahanin? Aneh kan menurut gue. Oh, jadi respon lo kayak, ya lo bodoh gitu. Iya, gue belak-belakan aja. Ya lo bodoh. Banyak orang yang cowok-cowok yang lebih lah. Apa ya, umumnya kayak gitulah. Banyak cowok-cowok yang lebih ya. Contohnya gue. Lo ke situ nggak sih? Kalau bisa. Kalau bisa ada. Enggak ya. Enggak. Kalau gue tuh tipikal orang yang ke situ. Itu dulu, Dai. Kalau misalnya ada cewek yang curhat ke gue gitu ya. Cewek yang curhat ke gue nih. Gue lihat dulu gitu. Si orang ini siapa yang curhat gitu. Tapi kalau misalnya teman dekat banget enggak. Misalnya cewek curhat. Kan sering teman dekat curhat ke lu. Banyak. Curhat pribadi ya. Hah? Ya, gue kadang-kadang heran sih kalau orang curhat tuh buat nyari jawaban tuh ke temennya tuh apa ya? Orang curhat itu yang gue bilang mungkin ada dua kemungkinan. Yang pertama itu hanya ingin didengar karena dia udah terlalu banyak nih bebannya. Oke. Yang kedua hanya sedikit yang mengambil saran-saran dari teman curhatnya. Itu dua doang. Dan kemungkinannya adalah 70-30. 30%-nya kalaupun misalkan motivasinya atau saran-saran dari lawan curhatnya itu bagus, ya diambil. Tapi ada juga orang yang ketika kita curhat nih, gue paling kurang seneng ya sama orang atau sama lawan jenis yang curhat gini. Kadei, gue mau curhat. Jadi gue tuh begini. Menurut Kak Dey gimana sih? Itu secara gak langsung ketika si cewek menurut Kak Dey kayak gimana? Secara gak langsung dia meminta gue untuk memberikan saran dan masukan. Bener gak? Iya, bener. Bener kan? Iya. Tapi ketika gue kasih saran, dia mengiyakan saran itu. Tapi saat itu gitu, oh iya bener juga ya Kak Dey. Oh iya bener juga. Tapi saya lihat seminggu kemudian dia bahagia lagi. Dalam hati gue, awas Anda ya. Kalau Anda nangis-nangis lagi, Anda sedih lagi, curhat ke saya, tidak akan saya ladenin. Gue bisa menyimpulkan sebenarnya kayak gini deh. Kayak semacam jawaban itu nggak ada di mana-mana. Jawaban itu ada di diri lu sendiri. Betul, bagi orang-orang yang sadar. Kalau misalnya nggak sadar gimana? Oh, sebenarnya ketika dia mempertanyakan permasalahan tentang cintanya gitu. Sebenarnya ketika kita melontarkan pertanyaan, secara nggak langsung sinkron dalam otak kita itu udah tahu jawabannya. Tapi ketika dia mempertanyakan itu hanya untuk cross check. Respon teman curhat gue ini sama gak sih dengan respon yang ada di otak gue nih gitu. Oke. Berarti dia kurang yakin sama dirinya paham sendiri. Iya, gue paham gitu. Cuman dia hanya untuk meng-cross check. Kalaupun misalnya solusi nih, walaupun solusi dari teman curhatnya itu kayak misalnya berlawanan, rata-rata ya pasti dia akan mengambil
dari otaknya itu gitu, dari dalam dirinya sendiri itu, dan itu bagus gitu. Gue juga pernah kok ada di fase kayak gitu, Dai. Kayak misalnya gue curhat. Nah, kalau bisa ngomongin tentang curhat, cowok ini paling pinter. Rata-rata yang gue tahu ya dari ruang pertemanan gue. Kayak misalnya dia baru putus nih sama pasangannya cewek dong. Nyari teman curhat cewek lagi. Ceritanya apa? Seolah-olah si cowok ini yang disakitin. Gue sering begitu tuh. Kayak apa ya? Apa sih namanya? Kalau misalnya seolah-olah dia yang salah tuh. Kayak playing victim lah. Tapi kan orang-orang gitu emang ya. Orang pasti playing victim deh. Orang tuh mencari sisi-sisi kebenaran gitu. Kadang-kadang. Setiap orang pasti kayak gitu, playing victim pasti. Cuma rata-rata kalau misalnya ngomongin tentang cinta, ya yang gue tahu lah di lingkungan gue, ketika dia baru putus sama pasangannya terus curhat sama cewek yang baru, seolah-olah dia tuh orang yang paling disakitin gitu. Ya, padahal bener. belum tentu. Karena sudah aja sama pasangan yang lama. Iya benar. Karena sudah jenuh pasangan yang lama, cari yang baru. Iya. Itu pernah gue alamin juga gitu. Kenapa nggak jujur aja gitu kan? Curhat. Bahkan kalau curhat yang lebih intens gitu kan, yang lebih serius gitu. Kadang-kadang gue nanya bingung aja gitu. Kayak lu sering banget bilang ke orang-orang bahwa ini hidup lu yang ngerasain, lu nggak berhak atas apa yang gue rasain dan segala macem. Tapi Anda minta saran hal-hal yang penting kepada orang lain gitu. Anda nggak bisa memutuskan diri. Anda tuh kayak lu tuh nggak bisa ngerasain sendiri apa yang lu rasain sekarang gitu. Apa nih yang gue rasain sekarang gitu? Gue nggak bisa memutuskan sendiri gitu. Lu kayak paradoks banget sih. Ya. Gitu kan kita curhat deh ya. Jadi buat teman-teman yang nonton, yang namanya temanya curhat ya sebenarnya apa yang kita tadi keluarkan ya curhatan-curhatan kita juga ya. Benar kadang-kadang. Ya kalau kalian berlawanan sama curhatan-curhatan kita, boleh lo tulis di komen bawah lah. Boleh, dan satu hal lagi gue mau kasih tahu buat lo cewek-cewek yang sering curhat sama lawan jenis. Kenapa sama cewek-cewek? Kenapa cewek-cewek doang? Gue kasih tahu nih. Cowok-cowok juga lah. Anda diskriminasi. Harusnya semua gelangan biar tidak terlihat timpang. Oke, ulang-ulang. Cewek cowok. Oke, gue mau kasih tahu juga buat kalian cewek-cewek dan cowok-cowok dan LGBT. Wah. Tidak boleh kan, kita harus sama rata kan. Kemenag aja sudah mau mengizinkan LGBT boleh di Indonesia. Tapi saya tidak mengakui pribadi. Oh iya, sama, saya juga tidak pro dan seperti itu. Iya. Anda sudah mengatakan laki-laki. Wah, bahaya ini. Oke, jangan. Skip. Hey, bentar. Sebelum tonton videonya, subscribe dulu dong, nyalain loncengnya. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @silverstation18. Dengerin juga radio streaming kita di silverstationid.com/radio_streaming. Paling sensitif itu bercanda ya. Bercanda. Lo jangan kayak coki muslim, semua hal lo bercandain. Iya, nggak bisa. Coki ya coki, muslim ya muslim gitu kan, nggak bisa. Ini tetap day and day. Masih di konten dokter cinta, masih temanya curhat. Pokoknya nanti ke depannya yang tadi udah gue sampaikan karena ini sempat ngulag gitu ya. Nanti next kita bakal bacain cerita-cerita teman-teman pengalaman tentang cinta. Kita nanti kupas tuntas barengan sama gue sama Dadai. Mudah-mudahan setiap minggu bakal upload nanti. Setiap hari apa Dai uploadnya? Jumat ya? Belum tahu. Nanti kita lihat aja. Yang pasti kita usahakan tiap hari upload dan apa sih namanya? Bisa lebih baik lagi lah dalam kualitas juga segala macam. Dan buat teman-teman yang punya masalah, kalian bisa DM atau tweet di Instagramnya atau di Twitternya Silver Station ya. Kalian bisa mengeluarkan curhatan kalian. Nanti kita bakal bacain dan kita bakal berusaha mencarikan solusi untuk nama, tempat dan lain-lain. Tenang aja, pasti kita bongkar. Kita rahasiakan. Ya. Kita rahasiakan, tenang, itu aman, kita rahasiakan. Kalau misalnya lo ceritanya mau lebih panjang, boleh lo kirim atau DM ke email kita di Silver Station. Email. Kirim email biar panjang. Email kan biar panjang. Lo ketik dulu tuh di Word, kalau nggak di Excel biar panjang ceritanya. Atau kalian punya
ide apa sih, Ya. ide pembahasan apa gitu, oh, bahas ini dong, kita bakal bahas kalau itu menarik buat kita. Iya, tapi tidak terlepas dari cinta. Benar. Karena kita dokter cinta, Dadai. Iya, bukan. Kita tidak bisa membahas politik. Kita tidak bisa membahas kepulangannya. Iya, kita tidak bisa membahas tentang kehewanan karena kita bukan dokter hewan. Betul, kita dokter cinta. Benar. Karena menurut gua setiap orang itu bisa menjadi dokter cinta sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Benar. Oke, thank you. Ini konten pertama kita. Gua Kade pamit dan belum. Wah, Jadi gue nanya belum. dulu, intisari pembahasan kita di sore hari ini tuh apa dari curhat. Jadi gue pengen nanya, menurut lo kita itu butuh curhat atau tidak? Kita itu harus curhat atau tidak? Atau menurut lo itu tidak penting? perlu, tapi dengan Oke. situasi, kondisi, waktu dan tempat yang pas. Oke, dengerin tuh ya para cewek dan cowok. Nah, biar adil. Contohnya, Nggak usah dicontohin lah. contohnya Mereka kayak orang-orang misalnya kita nggak curhat nih. Gua lah, kayak kita contohnya, gua nih kayak mau curhat. Ya kalau misalnya tempat curhat gua itu ya lebih ke, gue tuh tipikal orang yang di fase sekarang ya ketika gue curhat tuh lebih ke evaluasi sendiri, selalu diskusi dengan diri sendiri gitu loh. Itu cara curhat gua dan itu adalah menurut gua investasi terbaik di sesi curhat, Benar. yaitu dengan cara evaluasi diri sendiri, Dan itu cuman diskusi dengan diri sendiri gitu loh. Dan ini cuman Anjir. sharing kita aja. Ini cuman sharing kita aja. Kalian gak harus ngikutin apa yang kita bilang. Kalian bisa memfilterisasi sendiri. Kita kayak semacam berbagi pengalaman aja sini. Kalau gue tuh ngelakuinnya kayak gini gitu. Dan lu gak harus. Kita gak nyuruh dan kita tidak memaksa. Kita cuman kayak sharing aja gitu. Lo menurut lo bagus lo ambil. Menurut lo enggak, iya enggak gitu kan. Dan gue sama-sama lo deh. Menurut gue kadang-kadang curhat itu perlu sih. Tapi sedikit banget sih perlunya kalau menurut gue gitu. Dan banyak banget hal-hal yang seharusnya tidak lo curhatkan, apalagi di sosial media gitu, karena menurut gue itu tidak menyelesaikan masalah. Yes, betul sekali. Thank you, Dadai. Oke, Thank you, Dadai. sampai ketemu lagi kita. Bye, teman Bye-bye. semuanya. See you next video.